Okay, let's go. Selamat malam. Kami datang dengan maksud ini. Ada apa malam-malam begini? Jepang sudah menyerah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Sudah aku bilang, kita itu tidak bisa tergesa-gesa. Semua ini harus dilalui oleh PPKI. Tidak bisa begitu, Bung. PPKI itu bentukan Jepang. Kita tidak mau kemerdekaan ini seolah-olah hadiah dari mereka. Bung Karno, mari ikut kami ke Renasdem. Kita susun teks proklamasi di sana. Revolusi itu bukan hanya soal keberanian, tapi juga perhitungan. Baik, saya bersedia untuk ikut, tapi dengan satu syarat: istri dan anak saya harus ikut. Kami setuju. Bung Hatta, kami mohon ikut bersama kami sekarang. Bung Karno sudah ada di genggaman kami, Bung. Sekarang tinggal Bung Hatta seorang. Apa maksudmu Bung Karno ada di genggaman kalian? Kami ingin Bung Karno dan Hatta untuk ikut memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Baiklah, jika Bung Karno berkenan seperti itu, saya mengerti. Ini demi bangsa. Bagaimana keadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Semoga saja mereka bisa mengerti apa maksud kita. Kita tidak punya banyak waktu. Di Jakarta, situasi bisa berubah kapan saja. Kita sudah sampai sejauh ini, tidak mungkin kita mundur sekarang. Bung, lihatlah keluar. Rakyat sudah tidak sabar. Para pemuda dan tentara peta di sini sudah siap mengangkat senjata. Tunggu apa lagi? Proklamasikan sekarang di Rengasdem. Karni, kau pikir proklamasi itu semudah membalikan telapak tangan? Kita di sini itu terkepung. Jika kita teriak merdeka di sini, Jepang di Jakarta akan langsung membantu rakyat kita sebelum matahari terbenam. Kalian membawa kami ke sini untuk apa? Hanya untuk melihat sawah. Jika kalian ingin proklamasi di sini, silakan. Tapi siapa yang akan melakukannya? Dunia internasional hanya akan melihat ini sebagai pemberontakan kecil di sebuah desa, bukan proklamasi sebuah bangsa. Tapi Bung, di Jakarta mereka menganggap kalian tawanan kita. Kita harus buktikan bahwa kita berdaulat tanpa campur tangan mereka. Aku tidak akan menandatangani apapun di Kota Domestiata. Aku tetap pada pendirianku. Proklamasi harus dilakukan di Jakarta, di pusat syarat pemerintahan, agar kaumnya didengar oleh seluruh dunia. Baiklah, terserah Bung saja. Mana para penjaga? Kenapa sepi sekali di sini? Oleh Subarjo, tadi subuh ini ada rombongan pemuda bersenjata. Bung Karno, Ibu Fatma, bahkan Bung Hatta dibawa masuk ke dalam mobil dengan terburu-buru. Hah? Dibawa paksa? Siapa mereka? Dibawa kemana mereka? Saya tidak tahu ini, tetapi mereka terlihat tegang dan kata kabarnya juga dibawa dari rumahnya. Mereka sepertinya kelompok pemuda mental menir. Kurang ajar. Ini pasti kerjaan anak-anak muda itu. Mereka benar-benar nekat. Aku harus bertemu dengan Bikana sekarang juga.
Dikala, keluar kau! Ada apa, Bung Subarjo? Tumben sekali Anda berteriak-teriak di sini. Jangan pura-pura tidak tahu. Orang-orang di Pegangsaan berkata bahwa ada pemuda bersenjata yang membawa paksa Soekarno dan Hatta. Kau pentolan di sini, Dikala. Kau yang mengatur ini semua, kan? Menculik? Kami tidak menculik, Bung. Kami hanya mengamankan mereka agar tidak dipengaruhi Jepang. Dengan senjata itu berbahaya. Jika Jepang tahu, kita semua terancam. Di mana mereka? Di luar kota, jauh dari jangkauan Jepang. Kalian tak bisa tanpa mereka. Katakan lokasinya. Agar dibawa kembali Burundi? Tidak. Kalau besok 17 Agustus sebelum jam 12 dan proklamasi tidak terjadi, kau boleh tembak mati saya di tempat. Nyawa saya jaminannya. Anda serius? Sangat. Sekarang katakan. Rai Hastinglo, temui Joseph Bunto. Ia yang akan menantangmu. Hei, lepaskan mereka. Saya menjamin dengan nyawa saya sendiri bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok pagi tanggal 17 Agustus paling lambat pukul 12 siang di Jakarta. Anda yakin mempertaruhkan nyawa Anda sendiri? Ya, jika besok pagi proklamasi belum dibacakan, kalian boleh tembak mati saya di tempat. Bagaimana mungkin? Bahkan sampai saat ini teks proklamasi belum disusun. Saya sendiri yang akan mencari jaminan tempat yang aman sehingga kita dapat menyusun teks proklamasi malam ini juga, dan proklamasi bisa dilaksanakan besok. Baiklah jika begitu, Bung. Ada Pak Bung Barjo, malam-malam datang ke rumah. Selamat malam, Maidasan. Maaf mengganggu waktunya. Kami datang dengan maksud penting. Kalau begitu, silakan masuk terlebih dahulu. Maidasan, bangsa kamu ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya mengerti situasinya semakin mendesak. Tapi Anda tahu kan, posisi saya sebagai perwira Jepang cukup berisiko. Kami tidak meminta dukungan resmi. Kami hanya memohon izin menggunakan rumah ini sebagai tempat yang aman untuk menyusun teks proklamasi. Apakah ini keputusan yang sudah dibuat dari para pemimpin kalian? Ya, ini kehendak rakyat Indonesia dan kami tidak bisa menundanya lagi. Maidasan, kami menjamin bahwa kami tidak akan melibatkan pihak Jepang sekalipun. Kami hanya membutuhkan tempat yang tenang dan aman. Selanjutnya, ini adalah urusan bangsa kami. Baiklah, saya akan membantu sebatas yang saya bisa. Rumah ini bisa kalian gunakan malam ini. Terima kasih, Maidasan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Saya berharap semua berjalan dengan lancar. Saya akan memastikan tidak ada gangguan selama kalian di sini. Dan Indonesia akan segera merdeka. Sampai di titik ini, tidak ada jalan kembali. Apapun yang kita tulis malam ini akan dikenang sepanjang sejarah. Karena itu, tiap kata harus dipikirkan secara matang. Tidak boleh ada yang menyebutkan salah tafsir. Jangan sampai terlihat sebagai pemberian Jepang. Ingat, kita harus membuat kalimat yang singkat, tegas, dan juga bermakna. Dan jelas bahwa kemerdekaan ini adalah kehendak bangsa kita sendiri. Harus ada kalimat tentang pemindahan kekuasaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tambahkan bagi pemindahan kekuasaan.
dilakukan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Siapa yang menandatangani? Atas nama bangsa Indonesia saja. Kalau begitu, Bung Karno dan Bung Hatta. Kami para golongan muda izin undur diri untuk mempersiapkan proklamasi malam ini. Selamat pagi, Maedasar. Selamat pagi semuanya. Bagaimana Bung Karno? Apakah semua berjalan dengan lancar? Kami sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, dan kami sudah siap untuk memproklamasikan di Jakarta siang nanti. Baiklah, semoga bangsa kalian lahir dengan selamat. Terima kasih Laksamana. Niscaya sejarah akan mengingat pagi ini. Apa yang sedang kamu pikirkan, suamiku? Dari tadi kamu terlihat sangat gelisah. Tidak apa-apa, waktu kita juga tidak banyak. Semuanya harus diselesaikan malam ini juga. Apa kamu sudah benar-benar yakin akan melakukan ini sekarang? Tentu saja, ini semua kan demi bangsa kita. Aku tanyakan lagi, apakah persiapan sudah direncanakan dengan cukup matang, wahai suamiku? Ya, kami sudah mempersiapkannya dengan matang, dan aku bisa melakukan proklamasi esok hari. Baiklah suamiku, jagalah kesehatanmu, karena besok adalah hari besar untuk bangsa kita. Sudah pasti akan kujaga kesehatanku, karena esok adalah hari lahir bangsa kita. Inilah detik yang kita tunggu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Karno, benarkah ini? Apakah tanah ini benar-benar milik kita? Apakah kita tidak perlu lagi bersembunyi dari para serdadu? Benar, Mbak. Tanah ini milik panjenengan, milik anak cucu kita, milik bangsa Indonesia. Tapi kita tidak punya apa-apa untuk merayakan ini semua, Bu. Kita miskin, kita lapar. Dengar saya, kita mungkin miskin harta, tapi kita kaya jiwa. Kita punya semangat yang tak bisa dijajah. Kemerdekaan bukan hanya di atas kertas. Kemerdekaan harus hidup dalam dada kita, dalam langkah kita, dan juga dalam karya kita. Rayakan kemerdekaanmu, saudara-saudara!
Mas. Pemerintah membuka program transmigrasi. Banyak masyarakat dari Pulau Madura datang ke Kalimantan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Warga Dayak pun menyambut kedatangan para pendatang dengan tangan yang terbuka, mengajak mereka untuk hidup berdampingan dengan damai. Semenjak saat itu, warga Dayak menjalani hari-hari mereka berdampingan dengan suku Madura. Pasar yang semula hanya berisikan kerabat-kerabat mereka sekarang bertambah ramai dengan adanya wajah baru. Mereka yang sudah lama menetap kini merasa terancam kehilangan ruang dan penghidupannya. Di sisi lain, warga Madura tetap bekerja keras tanpa menyadari gejolak yang ada di sekitar mereka, menyebabkan tumbuhnya jarak di antara mereka. Sapaan yang dulunya hangat kini mulai terasa dingin, dan kekhawatiran akan konflik yang lebih besar pun mulai menghantui. Jangan terlalu percaya diri.
ayahmu itu memang kalah. Kalah ya kalah, Mat. Dasar tak punya nyali. Sudah, jangan ribut. Ini cuma permainan. Kamu terus membunuh saya. Saya tidak terima. Kalau kalah, terima aja, Mat. Juga Saya tertusuk. Bagaimana ini? Apa yang dia lakukan? Ini sudah keterlaluan. Jangan tinggalkan aku. Ini sudah keterlaluan. Apa yang tega melakukan ini? Mat yang tahu tadi. Dia lari di sana. Ini tidak bisa dibiarkan. Balas, cari dia. Jangan biarkan dia lolos. Sayurnya Pak, Bu, mari dibeli. Pak, sayurnya Pak. Iya Pak, Bu. Ini sayurnya berapa, Pak? Ini sayurnya 1 ikat 5.000 ya, Bu. Pak, apa dagangannya laris hari ini? Alhamdulillah, Bu. Hari ini lumayan laris. Sejak kejadian itu, orang-orang saling memandang dengan benci. Saya takut, Pak. Ini bisa jadi lebih buruk. Sekarang semua orang saling curiga. Iya, sedikit saja salah, bisa langsung terpekan. Ada apa ini? Kami masih bisa dengan kejadian kemarin. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Ini pasar, tempat kita cari makan. Tenang saja, kalau mereka berani menyerang, kita siap. Ini kota kita juga. Kita punya hak dibunuh. Apa? Kalian sudah membunuh saudara kami. Sekarang kalian pulang pilih kota kalian. Kami datang bukan untuk basa-basi, Sarti. Kami cuma mau kejelasan dan juga keadilan. Kalau iya kenapa? Saya tidak takut. Kalau kalian mau masalah, kami siap. Sudah, tolong. Ini tempat mencari makan. Kita semua di sini cuma mau hidup tenang. Cukup, jangan mulai lagi. Iya, kita semua bisa jadi korban. Kalau tidak ada keadilan, kami yang akan mencarinya sendiri. Camkan itu. Silakan. Kami tidak akan mundur. Kenapa jadi seperti ini? Dulu kita masih bisa saling sapa. Sekarang cuma ada amarah dan kebencian. Sampai akhirnya kita bisa bertemu juga. Kami tidak akan diam lagi. Saudara kami telah dibunuh. Yang pelakunya jelas Mat dari kelompok kalian. Jangan langsung menuduh semua kepada kami. Itu tindakan satu orang, bukan kita semua. Cukup. Kalian bilang itu satu orang. Tapi yang kami lihat, kalian membunuhnya. Saudara-saudara kami sudah tembak. Darman, kamu tidak perlu ikut. Tidak, justru karena aku melihat semuanya, aku tidak akan tinggal diam. Kami tidak melindungi siapapun. Tapi kalau kalian datang untuk menyerang, kami juga tidak akan mundur. Dengar itu, mereka tetap membela. Lawan! Kami tidak akan mundur. Sekarang dengan umat
Setelah konflik, yang tersisa hanyalah kehilangan. Kita sudah kehilangan banyak. Kami juga tidak ada yang menang. Dulu kita saling berteriak, tapi sekarang hanya diam. Yang ada kami rasa takut dan kesedihan. Kenapa semua ini terjadi? Semua ini untuk apa? Semua ini salahku juga. Aku terlalu terbawa emosi. Sudah, jangan terlalu menyalahkan dirimu. Kalau kita bisa mengulang waktu kembali, aku juga tidak ingin semua ini terjadi. Kami juga tidak bisa mengendalikan keadaan. Kita terlalu jauh terbawa marah. Kita lupa cara hidup bersama. Jika saja kita memilih untuk berbicara, bukan untuk saling menyerang. Apa kita masih bisa kembali seperti dulu?